Ya, bonus demografi sendiri itu memang sedikit dilematis dalam pengertian ada memang usia produktif antara 15 sampai 30 tahun itu berapa juta jumlahnya ya di Indonesia yang dicapai pada tahun 30-an itu. Tetapi level pendidikannya orang-orang anak muda Indonesia itu masih kurang karena rata-rata orang duduk di bangku sekolah itu hanya 8 tahun. Nah itu kan baru kelas 2 SMP, kelas kelas 8. Smart Business. Listeners, untuk menyambut 2045 sebagai bonus demografi Indonesia, rasanya dunia pendidikan harus diperkuat dari sekarang. Lantas bagaimana dengan bisnis pendidikan? Kali ini kita akan membahas bagaimana bisnis pendidikan berjalan sehingga tetap mendapatkan manfaat dan kualitas terbaik untuk di masa depan. Dan Audrey kali ini sudah bersama-sama dengan Mas Nino Lesono sebagai Rektor dari Universitas Multimedia Nusantara. Halo Mas Nino. Mbak Audrey, selamat siang. Gimana? Saya senang bertemu siang ini. Oke, kita pun senang sekali karena kayaknya ini pertama kalinya gitu ya dalam podcast Smart Business kita mengundang sosok pegiat pendidikan. Terlebih kita tahu ya Mas Nino, dunia pendidikan ini sangat penting sekali untuk generasi muda Indonesia sebagai penerus tonggak gitu ya. Lantas mungkin dari pandangan Mas Nino sendiri peluang bisnis pendidikan di Indonesia itu sebenarnya seperti apa Mas Nino? Nah begini, jadi sebetulnya ya pada satu sisi itu sebetulnya ada kiko kalau mengaitkan pendidikan dengan bisnis ya. Luwung pendidikan itu urusan idealisme ya, urusan pencerdasan, investasi begitu. Tapi juga ternyata di kemudian pada fase selanjutnya itu aspek bisnisnya itu tidak bisa dilupakan. Betul. Dan ini saya sebagai wartawan senior Kompas juga belajar dari apa yang dilalui oleh Kompas, dalam arti ya karena UMN Universitas Multimedia Nusantara didirikan juga oleh pendiri Kompas dalam hal ini Pak Yaakob. Ya dulu koran itu untuk propaganda politik ya pendidikan untuk idealisme. Betul. Tapi ternyata ada dimensi keberlanjutan, kelangsungan hidup, yaitu mau tidak mau ya seperti koran dulu, tidak bisa hanya untuk pilih ini, pilih itu, pemilu ini itu. Tidak bisa, jadi harus diurus aspek bisnisnya supaya hidup. Karena apa? Dosen ya tiap tahun harus naik gaji ya, karyawan naik gaji, tingkat kesejahteraannya harus dipikirkan. Nah itu hanya mungkin dilakukan kalau aspek sustainability atau keberlanjutan itu juga dipikirkan. Nah, jujur ya memang di Indonesia ini kan ada 4.000-an universitas ya. Itu sedang ditata ulang karena China yang begitu besar saja itu juga hanya ada sekitar 3.000-an, 4.000-an universitas ya yang penduduknya 4 kali Indonesia. Jadi ini kebanyakan begitu. Nah, sekarang beberapa universitas itu terbukti memang tidak sustainable, tidak berlanjutan, mahasiswanya kurang, yang berdampak pada pemberian mutu pendidikan yang kurang juga, pada tantangan ilmu pengetahuan, tantangan teknologi, tantangan revolusi industri itu begitu kuat ya, sehingga ya sekarang pendidikan di Indonesia itu kalau pendidikan tinggi khususnya yang lebih saya mengerti dibanding pendidikan dasar dan menengah itu
sedang banyak diminta merger. Kalau yang memang sulit sekali ya ditutup, tidak layak begitu. Jadi ya memang begitu, belum merata kualitasnya. Yang baik ya baik, tapi menarik deh pokoknya. Dongengnya itu panjang lebar kalau mengenai pendidikan di Indonesia itu. Iya. Karena setiap tahunnya juga pasti tantangannya berbeda ya, Mas Dino ya? Iya berbeda setiap tahunnya itu, tapi kalau menyebut tahunan itu lebih terkait dengan bagaimana merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan itu satu tantangan karena seperti pendidikan jarak jauh apa itu kan juga berkembang dipicu oleh kondisi pandemi kemarin, sehingga tapi itu juga baik. Sebelum itu pun sudah kita pikirkan bahwa upaya pemerataan pendidikan itu juga bisa dicapai melalui pendidikan jarak jauh. Jadi yang daerah 3T itu terdepan terluar itu harus juga sebisa mungkin mendapatkan akses pendidikan bermutu seperti halnya yang di daerah kota besar di Jakarta dan di Pulau Jawa gitu. Oke. Yang menariknya tadi Mas Dino sebutkan gitu ya, ada idealisme dan juga mungkin sistem lah ya yang membuat bisnis ini bisa menjadi sustainable seperti itu. Cuma kan memang kadang sebagai penggiat pendidik mungkin agak dilema ya Mas ya, mau dominan yang kemana gitu. Sebenarnya ini tantangan yang justru membuat pendidikan juga di Indonesia mungkin nggak cepat berkembangnya seperti di luar, atau seperti apa Mas? Wah, kalau mengenai perkembangan belum seperti di luar itu lebih luas faktornya di luar pendidikan ya. Pendidikan itu terbatas pada sebetulnya peningkatan kualitas sumber daya manusia ya, yang tadinya belum pinter dipinterkan, yang belum cerdas dicerdaskan, yang belum terbuka wawasannya dicerahkan begitu. Ya itu sehingga ya anak-anak itu pinter, tapi sekarang ini ada dua hal, bukan hanya sekedar pinter untuk pinter, tapi pinter yang maslahat ya, pinter yang bermanfaat untuk kemajuan komunitasnya, masyarakatnya, bangsanya, dan peradaban dan kemanusiaan pada segi yang lebih luas lagi, Mbak. Oke. Lantas apa sebenarnya yang diperlukan gitu mungkin untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ingin memulai bisnis di dunia pendidikan, mungkin nggak hanya universitas ya Mas ya, ada kursus, les dan lain sebagainya, itu faktor apa yang harus diperkuat terlebih dahulu? Pertama, sangat kita hargai kalau ada sosok yang tokoh atau investor atau entrepreneur yang ingin terjun dalam pendidikan, karena sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa perubahan kondisi keluarga, perubahan kondisi masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh seberapa luas, seberapa dalam, dan seberapa jitu pendidikan yang diselenggarakan itu. Ya, jadi kalau mau dicarikan apa jawabannya mengenai apa yang harus diperhatikan untuk mereka yang ingin berinvestasi di bidang pendidikan itu, ya tentu pertama tren apa sekarang yang sedang hidup di tengah ini kan katanya revolusi industri 4.0 itu kan nanti akan melahirkan teknologi baru seperti artificial intelligence, 3D printing, Internet of Things, big data dan lain sebagainya itu. Ya kurang lebih di daerah situ potensi itu. Tapi di sekitar kita yang lebih dekat, yang lebih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu juga tidak kalah
besarnya. Kalau Mbak Audrey lihat tiap malam itu di YouTube itu saya kerjaannya itu profesi yang hidup konten kreator. Iya, betul. Lalu konten kreator apa yang paling ngehit sekarang? Kuliner ternyata. Betul, makan-makan ya. Jadi food vlogger itu rupanya ya luar biasa. Jadi apa namanya? Dan semula saya hanya kenal sosok seperti Mark Wynn, terus ada beberapa dari Amerika. Terus sekarang ada orang Itali, itu Max Sinestra, itu ada, kalau dari dalam negeri ada Next Carlos dan lain sebagainya itu, wah banyak ini. Jadi ternyata ya industri kuliner itu sebagai industri kreatif nomor 16 atau 15 itu muncul kemudian, tapi dia itu Pusat ya. menyusul ini. Dan ya memang sekarang itu apa namanya, orang yang tahu duluan restoran baru apa itu, wah, punya banyak cerita untuk di share ke teman-temannya gitu. Jadi ya pinter-pinternya melihat area peluang. Tentu bisnis yang lain itu ada juga, tapi ada yang jalannya itu lebih mulus, lebih cepat, ada yang ada tapi uphill battle begitu, kayak mendaki bukit begitu, ada banyak kesulitannya di sana itu. Nah jadi ya mana yang mau dipilih, tapi yang paling penting adalah si calon investor, si calon pebisnis khususnya di bidang pendidikan ini juga harus tahu dulu, harus diketahui dulu dia itu kompetensinya di bidang apa. Oke. Gitu. Jadi harus inline gitu, menurut Mas Nino, atau seperti apa? Tidak harus sih, tidak harus, karena sekarang itu kan orang pintar itu banyak atau bisa disewa katanya ya. Jadi yang penting kita pinter nge-lead, kedua pinter organize begitu. Nah itulah yang perlu dipertimbangkan. Tapi saya jujur sangat menghormati orang yang itu, karena kita itu masih butuh banyak entrepreneur. Betul. Ya. Ya, jadi kita di sini juga mengencourage ya untuk para pebisnis ataupun investor yang mungkin tertarik di dunia pendidikan, mungkin harus lebih banyak ya Mas Nino ya ke depannya, karena kita lihat bonus demografi ini harus dimanfaatkan dari sekarang, seperti itu ya. Ya, bonus demografi sendiri itu memang sedikit dilematis dalam pengertian ada memang usia produktif antara 15 sampai 30 tahun itu berapa juta jumlahnya ya di Indonesia yang dicapai pada tahun 30-an itu, tetapi level pendidikannya orang-orang anak muda Indonesia itu masih kurang, karena rata-rata orang duduk di bangku sekolah itu hanya 8 tahun. Nah itu kan baru kelas 2 SMP, kelas kelas 8. Yes, jadi yang pasti dunia pendidikan ini sangat penting ya, smart listeners, untuk bisa kita besarkan lagi, perbaiki lagi kualitasnya. Tadi seperti kata Mas Nino, aku kutip ya, organize, lead, itu juga salah satu skill yang harus dimiliki untuk Anda calon pebisnis ataupun investor dari dunia pendidikan. Thank you Mas Nino, ngobrol-ngobrol singkatnya. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Terima kasih. Yes, dan pastinya smart listeners, ini dia akhir dari podcast Smart Business pada kali ini. Yang pasti untuk Anda yang menganggap episode ini cukup penting untuk di-share ya, silakan boleh share ke rekan-rekan Anda ataupun ke keluarga Anda. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.